Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonsai Imaji teman-teman, dan kita ke lahan ground kali ini ya. Ada cukup banyak sebenarnya bahan-bahan yang kondisinya masih seperti ini, masih dalam perawatan, dan kita tengok salah satu bahan bonsai dari keluarga ficus. Dia ini Ficus retusa atau hibrid ya. Dulu ini adalah bahan yang kita konsep dengan twin, cuma sayang tidak tumbuh dengan baik, dan akhirnya kita lakukan pemindahan teman-teman. Dimana kita lihat di sisi yang kanan ini sambungan ya, jadi sebenarnya masih sama-sama hibrid juga, cuma kita tumpang, dan sekarang itu alhamdulillah dia tumbuh, dia sudah menyambung. Akan kita lakukan perawatan sampai benar-benar sempurna ya, menyambung dengan sempurna. Kita buang-buangin deh beberapa cabang yang menghalangi sinar matahari ya, yang masuk ke bawah, atau cabang-cabang yang nggak perlu kita besarkan juga bisa kita buang ya teman-teman ya. Nah, dan memang bahan bonsai itu namanya juga bahan bonsai, dia masih seperti ini. Jadi tugas kita adalah membuat sebuah bahan yang tampak sepele untuk menjadi sebuah bonsai yang enak dipandang. Sudah pasti itu menjadi tujuan ya setiap katakanlah desainernya. Emang ada gitu bang desainer di bonsai? Ada teman-teman ya. Jadi memang kalau mau kita baris-barisin, ada yang namanya petani bonsai. Jadi petani bonsai ini sekaligus dia programmer teman-teman. Dia ini memprogram bahan untuk bonsai. Nah, jadi kalau bahan yang sudah diprogram itu petani biasanya dijual, itu begitu. Nah, bahan yang dijual petani ini ada di tangan desainer, yaitu yang melanjutkan untuk mendesain bahan yang memang sudah diprogram dengan gaya-gaya tertentu itu. Kemudian dari programmer dari desainer ini pindah ke tangan train ya, atau trainer. Trainer inilah yang merawat dan mematangkan. Jadi 3 tahapan ini ya bisa saja dimiliki oleh satu orang. Artinya kita ini petani juga, yaitu sebuah programmer, seorang programmer, kita juga desainer, kita juga trainernya. Cuma kadang kemampuan petani kayak kita ini kan terbatas. Nah, jadi kadang-kadang kita taunya cuma bisa memprogram bagian akar, kemudian memberi tangan gitu kan. Nah, kesononya nggak mampu, adanya tangan doang, bikin perut kita kagak bisa, bikin leher kagak bisa, bukannya bikin mahkota yang ada malah bikin kubah masjid, apalagi bikin kepala yang ada rambutnya, ya kan. Nah, biasanya kesononya diterusin tuh sama desainer. Nah, pendesainer ya, dia ini biasanya juga seorang trainer. Nah, jadi yang biasanya punya jabatan 2 itu ya desainer ini teman-teman. Karena seorang desainer pasti dia seorang trainer bonsai, itu seperti itu. Karena seorang perancang, dia juga akan merawatnya, dia jugalah yang akan mematangkannya
atau bisa jadi merubah gayanya. Nah, jadi apakah kita itu juga akan seperti itu? Bisa dong. Kita bisa belajar sedikit demi sedikit, ya. Kita bisa mencari bahan yang dari manapun, bisa dari stek, bisa dari cangkok, bisa dari apapun itu, atau sekalipun dari alam, dari dongkelan. Yang paling penting adalah kita memahami bagaimana membuat bonsai itu. Kita bisa belajar dari banyak kawan-kawan kita, dari senior kita. Ya, mungkin yang paling mendasar itu karena bonsai itu adalah seni hidup ya teman-teman ya, dan dia sebuah tanaman. Hal yang paling harus kita kuasai itu adalah tentu saja hal yang paling mendasar. Kita harus paham anatomi sebuah pohon, dari mulai akar ya, akar minus atau akar plus. Akar minus itu artinya dari pangkal akar ke bawah. Kalau akar plus itu artinya dari pangkal akar ke atas, termasuk kaki batang bonsai, kemudian batang sebuah pohon, kemudian juga ada dahan ya, atau cabang, atau kemudian ke anak cabang, kemudian ke ranting, anak ranting, kemudian ke cucu ranting, dan seterusnya hingga sampai titik di mana kita menempatkan sebuah kerimbunan daun. Ya, kalau kita pikir itu harus kita pahami lebih dulu, karena tentu saja ada banyak ya hal-hal yang menjadi sebuah kesalahan ya teman-teman ya, ketika kita membuat bonsai justru dari susunan anatomi sebuah tanaman yang gak kita paham. Maka yang terjadi adalah kita membuat bonsai yang asal jadi, yang asal rimbun. Kadang kita bikin bonsai seperti bonsai taman. Kita bukannya bikin tajuk, kita bukannya bikin mahkota, tapi kita bikin gelung. Itu seperti itu yang terjadi. Itu karena kita kurang memahami hal-hal yang mendasar tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir ya menyimak video-video Bonsai Imaji. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman subscriber dimanapun berada. Sehat-sehat selalu dan sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Semangat terus berkarya. Salam satu hobi. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.